Beberapa hari terakhir ini lagi viral gara-gara Gus Miftah yang diduga mengolok-olok seorang tukang es. Dan ini membuat kehebohan di jagat dunia maya. Jadi banyak netizen-netizen yang udah mengeluarkan kata-kata macam-macam dan sumpah serapah ya teman-teman. Tetapi di balik kejadian ini sebenarnya ada hal yang bisa kita petik dan kita jadikan pelajaran di dalam kita hidup sehari-hari. Jadi kalau misalnya kita lihat dari kronologisnya secara garis besar, ceritanya itu ketika Gus Miftah waktu itu ada di dalam sebuah acara seperti itu ya, dan dia melihat salah seorang pedagang tukang es keliling, dan pedagang tukang es ini sedang membawa dagangannya ya di atas kepala. Di atas kepalanya dia itu ada es teh, juga ada beberapa botol air mineral. Ketika itu Gus Miftah ada komunikasi dengan penjual tersebut, dan itu di hadapan banyak orang. Dan ada kata-kata dia di situ yang dirasa oleh para netizen bahwa itu kurang layak. Jadi ada candaannya beliau yang mengatakan, udah habis apa belum? Kayak gitu ya secara garis besarnya. Terus penjual yang berkata belum, ya jual sana gue. Nah, kayak gitu. Jadi hal itulah yang akhirnya dipotong oleh ya mungkin netizen dunia maya kayak gitu, dan akhirnya viral. Karena kata-kata tersebut yang dianggap, loh kok seorang pemuka agama goblin orang, kayak gitu ya teman-teman. Dan menurut saya hal yang membuat ini menjadi sangat sedih karena memang bapak penjual es teh tersebut tidak terlihat bahagia saat itu mendengar jokes yang dilemparkan oleh Gus Miftah. Dan di balik kerumunan orang-orang yang ketawa saat itu, baik di penonton ataupun di panggung, ekspresi bapak penjual es teh ini menjadi sorotan, dan itu rasanya ketika kita melihat itu kayak membuat hati terenyuh ya teman-teman, gimana dia berusaha untuk, ya mungkin saya kalau di posisi bapak tersebut juga berusaha untuk menahan malu ya teman-teman, diomongi seperti itu di depan ratusan orang, tidak nyaman pastinya. Apalagi di balik cerita itu ada juga saya baca-baca artikel dan berita, ternyata bapak tersebut namanya Sun Haji, penjual es teh asal Magelang, yang sebelumnya itu dia bekerja di sebuah pabrik kayu seperti itu, dan dia ada kendala kesehatan dan akhirnya dia menjual es teh keliling. Tetapi pada akhirnya Gus Miftah sendiri dia mendatangi dari bapak tersebut dan berusaha untuk meminta maaf. Dan Gus Miftah juga sudah mengeluarkan video klarifikasinya untuk meminta maaf kepada bapak tersebut. Nah, kita berhenti ceritanya sampai di situ dulu ya teman-teman. Sekarang kita akan menggali makna dari kejadian tersebut. Kalau misalnya kita ngelihat ya, Gus Miftah memang dia adalah sosok ya bisa dibilang pemuka agama yang lagi naik daun dalam beberapa tahun terakhir ini, dan luar biasa ceramahnya juga banyak hal-hal yang hebat menurut saya yang pernah saya tahu dari sosial media. Tapi mungkin gara-gara satu blunder ini, wah itu dibulinya satu Indonesia ya teman-teman. Jadi ya bisa dibilang seperti layaknya seorang kiper, kalau misalnya dia nggak kebobolan, tidak ada yang memuji, tetapi giliran satu bola kebobolan di gawangnya, wah itu udah jadi kecaman buat para semua supporter kayak gitu. Tapi kan ada pembelaan, orang-orang berkata bahwa tapi kan dia pemuka agama. Ya memang dia pemuka agama, tapi apakah Gus Miftah itu adalah Tuhan? Kan enggak. Semua orang pemuka agama sekalipun itu adalah manusia yang mungkin nggak luput dari dosa ya teman-teman. Tapi bukan berarti ini adalah sebuah pembenaran, tidak. Maksudnya mungkin Tuhan mengizinkan di dalam kehidupan kita ada beberapa fase yang mungkin seperti ini untuk mengajarkan di dalam kehidupan kita bahwa kalau misalnya kita kelewatan dari batas-batas tertentu, itu akan menyebabkan kerugian di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika di kemudian hari kita melakukan sesuatu, kita sudah punya sense of feeling dari kejadian kita di masa lalu, yang itu membuat kita belajar sehingga kita tahu kapan saat untuk ngegas, kapan saat untuk ngerem ya teman-teman. Dan hal ini menurut saya ya mungkin sudah jadi rencana Tuhan di dalam kehidupan Gus Miftah untuk, oh ya, dengan ada hal ini saya bisa menjadi lebih bijaksana ke depannya. Nah itu ya, jadi menurut saya ya ini adalah suatu proses kehidupan di dalam diri Gus Miftah sendiri. Dan kalau misalnya kita sebagai netizen, saya rasa masa kita pantas sih kita mengumpat-ngumpat ke seorang
pemuka agama kayak gitu ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya kalian bisa ngelihat komentarnya di situ, wah itu bukan mengingatkan lagi. Kalau misalnya kita sekedar mengingatkan, it's okay lah. Tapi kalau misalnya kita sudah sampai mencaci maki, habis itu ada yang mengancam, habis itu ada yang ngomongannya lebih kasar, sadar nggak kalian bahwa sebenarnya kalian itu tidak lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh Gus Miftah? Bisa jadi apa yang kalian katakan, apa yang kalian ucapkan di sosial media itu bisa jadi lebih buruk daripada apa yang dilakukan Gus Miftah. Tapi mungkin dalam tanda kutip kalian hanya sebagai netizen dan orang yang mungkin tidak dikenal saat ini. Jadi kalian merasa melakukan tersebut, kalian merasa benar melakukan hal tersebut, dan kalian merasa tidak ada konsekuensi di balik apa yang kalian kerjakan. Tapi bayangkan kalau misalnya kalian sebagai orang yang dikenal juga, tentu resikonya akan berbeda, teman-teman. Tapi di sini saya ingin menerangkan bahwa kita sebagai manusia itu, ya mungkin kita ngelihat sosok pemuka agama, jangan-jangan kita terlalu berekspektasi terlalu tinggi. Kita nggak sadar bahwa mereka pun manusia yang sebenarnya punya proses kehidupan. Dan kita pun sebagai manusia sebenarnya kita punya proses kehidupan. Jadi Gus Miftah punya prosesnya sendiri, kita pun punya prosesnya sendiri. Bagaimana prosesnya kita? Prosesnya kita adalah ketika kita melihat orang lain menghadapi suatu kesalahan, fase kesalahan di dalam kehidupannya, apakah kita akan menghujat dia habis-habisan atau kita mengingatkan dia saja, kayak gitu. Kalau misalnya kita mengingatkan dia saja, it's okay, wajar. Dan memang ada sisi positifnya, ini menjadi viral dan menjadi pelajaran bagi Gus Miftah. Tapi apakah ini menjadi pelajaran bagi kita secara pribadi? Apakah kita berusaha untuk mengontrol diri ketika ada orang lain mengalami suatu fase yang bisa dibilang pembelajaran di dalam kehidupannya dia? Apakah kita pantas untuk mengolok-olok orang tersebut? Sedangkan ketika kita mengolok-olok, apakah kita merasa jauh lebih benar daripada orang tersebut? Nah, hal inilah yang sebenarnya harus kita pelajari di dalam kehidupan, teman-teman. Supaya kita tidak terjebak dalam tanda kutip menghakimi orang lain tanpa kita melihat diri sendiri, teman-teman. Jadi, dari kasus ini, ya memang ini sudah menjadi viral banget ya, teman-teman. Tapi saya percaya ini bisa menjadi pelajaran tidak hanya di Gus Miftah, tetapi juga di kita secara pribadi, teman-teman. Jadi kita harus berhati-hati di dalam bercakap, di dalam mengucapkan sesuatu kepada orang, apalagi kalau misalnya orang tersebut mungkin sedang berusaha struggle di dalam kehidupannya dia, ya mungkin dari secara gaya komunikasi kurang pantas lah kalau misalnya kita mengucapkan sesuatu hal yang dirasa itu tambah merendahkan orang lain, teman-teman. Tapi saya percaya dari sini kita semua belajar kehidupan yang lebih baik. Jadi tidak perlu untuk mengolok-olok proses kehidupan orang lain, cukup mengingatkan saja, dan hati-hati jangan sampai ketika kita mengolok-olok orang lain, pasti suatu saat itu bisa-bisa kembali lagi ke diri kita sendiri ya teman-teman, karena kita nggak tahu kapan saat kita berada di atas, kapan saat kita berada di bawah. Bisa aja ketika kita berada di atas kita lupa, nggak ingat siapa diri kita, dan akhirnya mungkin saja kita mengalami proses kehidupan yang sama. Dan ketika kita mengalami proses kehidupan yang sama, masa kamu mau sih nggak ada orang yang peduli dengan kamu gitu. Hanya menghujat kamu saja, pasti kamu ingin disupport juga kayak gitu. Jadi jangan sampai ketika kita mengolok-olok orang, hati-hati. Karena manusia kadang di atas, kadang di bawah. Kita semua punya proses kehidupan masing-masing. Jadi alangkah baiknya kita menanggapi sesuatu hal dengan bijaksana. Oke, mungkin ini bisa menjadi pelajaran tentang mindset dan gaya komunikasi kita bagi teman-teman semua. Kalau misalnya kalian suka sharing-sharing seperti ini, kalian bisa klik tombol subscribe. Dan kalau kalian punya opini atau pendapat lain, silahkan feel free kalian bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Saya Joshua Alfian, sampai jumpa lagi.